Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segenap lapisan dan garisan puja, mari saban sadaya kita nyapuang pada pada Allah Dzul Jalali wal selawat bermahkotakan salam. Mari kita curahkan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan yang terhormat Kepala Walid, kepada pimpinan dayah beserta keluarganya. Yang mulia yang terhormat kepada Abi dan Abah beserta keluarganya. Yang mulia yang terhormat kepada seluruh dewan guru, baikah yang bersifat atasan maupun bawahannya. Yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh santriwan yang mudah-mudahan akan menjadi generasi pada masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berbeda-beda. Ada yang diciptakan nafsu, ada yang tidak. Ada yang diciptakan akal, ada pula yang tidak. Dan ada pula yang diciptakan akal beserta nafsu. Namun hadirin, dari sekian banyaknya makhluk Allah yang Allah ciptakan, manakah yang dipilih sebagai penghuni surga dan manakah yang dipilih sebagai penghuni neraka? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad bara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika ka'an'am bal hum ghafilun." Yang artinya adalah kami penuhkan isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memenuhkan isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia? Dikarenakan di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh jin terdapat yang namanya hati. Yang namun hati yang mereka punya tidak pernah memahami kebenaran. Mereka punya mata, yang namun mata yang mereka punya tidak pernah melihat kebenaran. Mereka punya telinga, yang namun telinga yang mereka pakai tidak pernah mendengarkan kebenaran. Mereka itulah lebih hina daripada binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu peluang, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengar, maka mendengarlah yang baik-baik. Pegal-pegal lagi yang teguh, karena pernah terjadi sebuah kisah di mana kisah sosok pemuda tersebut tiap hari tiap subuh yaitu didengar pemandangan azan. Dan pemuda tersebut rumah ji hana jauh yaitu dengan masjid. Bak sabah orang pemuda tersebut jaga ji, ban jaga tiba-tiba iaitu tengah su azan. Ban jaganya pemuda tersebut adalah dicaci dimaki lafai-lafai azan tersebut. Hana trip kemudian pemuda tersebut tidur lam, tengah jilam, lam tengahnya adalah tiba-tiba adalah terus yaitu pemuda yang lain yang memakaikan pakaian yang serba putih datang kepadanya dan dia berkata kepadanya, "Laknatku Tuhanku dan seluruh alam untukmu." Tiba-tiba pemuda tersebut adalah jaga jilam. Pada ketika jaga jilan, pemuda tersebut tiba-tiba ada suara yang menggeruh di telinganya. Hanantrip kemudian pemuda tersebut keluarlah darah yang bercampur nanah di dalam telinganya. Bak watanya ke pemuda tersebut timalah bulai-bulai yang nabak iaitu tagua, sehingga pemuda tersebut jelah ke babi hitam sehingga ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah minha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ketahuilah hadirin, hati ini yang sudah membusuk, yang telah dilemuri dengan banyak dosa, telinga yang sudah nakal, yang telah melihat barang yang diharamkan Allah,
Mata yang sudah nakal yang telah melihat barangkan yang diharamkan Allah. Telinga yang sudah tuli yang telah mendengar barang yang diharamkan Allah tidak akan berubah sendiri jika pemiliknya tidak mau berubah. Dalam masa umur 18 tahun dikadang kala di Kedanyau, umur 20 tahun di Kedanyau berada dalam lembah kemaksiatan, berada dalam bergelimungan dengan dosa, tidak akan berubah sendiri jika pemiliknya tidak mau berubah sampai ke umur 50 tahun dan 60 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kesimpulan pada hari ini adalah mari kita sadarkan hampir setiap manusia mempunyai keinginan untuk bisa berumur panjang. Buktinya kalau disuruh untuk memilih antara hidup dan mati, pasti banyak yang memilih hidup. Tapi hadirin coba perhatikan apa yang menarik perhatian bagi orang yang berumur panjang. Taruhlah seorang wanita yang berumur 75 tahun, apa yang bisa dibanggakan daripadanya? Taruhlah seorang pria yang berumur 85 tahun, apa yang istimewa daripadanya? Akan tetapi hadirin, bukanlah umur yang panjang. Dalam Islam bukanlah umur yang panjang yang dipandangnya, akan tetapi nilai yang telah dicapai selama ia mempunyai umur. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan yang bagus amalannya, dan seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.